Guci tembikar itu melihat sekeliling dan berkata, "Apakah ini dataran setan? Apakah kelompok tentara bayaran tengkorak pernah ke sini?" Li Yunxiao berkata kepada Ye Fan, "Bagaimana? Apakah kamu merasakan sesuatu?" Ye Fan memejamkan mata dan merenung sejenak. Lumayan, indranya memang lebih kuat. Dia melihat ke dataran iblis yang tak ada habisnya dan menghela nafas. "Aku tidak menyangka harta nenek moyang kita disembunyikan di dataran iblis yang tak ada habisnya ini. Nenek moyang kita adalah talenta yang tiada tara dan menguasai suatu zaman. Sebagai seorang keturunan, saya lemah dan bahkan tidak dapat menemukan apa yang ditinggalkan nenek moyang kami. Saya benar-benar malu dengan nenek moyang saya." Petanah lihat itu menghiburnya. Bahtera Nuh menghilang setelah Tuan Yenantian menghilang. Bagaimana Anda bisa disalahkan karenanya? Selain itu, dengan munculnya Bahtera Nuh, kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu Tuan Muda mendapatkan harta karun dan mengembalikan kejayaan kuil api suci. Li Yunxiao tiba-tiba berkata, saat itu, tujuan akhir Yenantian adalah... Ye Fan meliriknya dan menghela nafas. "Aku juga tidak tahu. Dikatakan bahwa nenek moyang kita memasuki alam ketuhanan dan memasuki dao ketuhanan tertinggi, abadi. Namun kenyataannya keturunan kita sudah banyak mencari informasi, namun sepertinya tidak demikian. Saya tidak dapat menjelaskan situasi spesifiknya saat ini, tetapi dalam beberapa catatan nenek moyang kita terdapat beberapa catatan tentang terobosan ke alam ketuhanan. Saya tidak begitu memahaminya, tapi sepertinya ada sesuatu yang hilang." "Apa itu?" Li Yunxiao terkejut. Catatan Yenantian sangat penting baginya. Bahkan lebih penting daripada Bahtera Nuh. Ye Fan dan yang lainnya berada terlalu berjauhan di wilayah mereka. Jadi mereka tentu saja tidak akan memahami pentingnya. Dan Li Yunxiao pernah menjadi seorang tokoh digdaya di puncak alam Jiutian. Catatan tentang terobosannya ke tingkat dewa dalam catatannya sangatlah berharga. Bagaimanapun, Yenantian juga merupakan salah satu dari sedikit tokoh digdaya yang mungkin telah memasuki negara ketuhanan menurut catatan sejarah daratan. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Ya Fan, bolehkah saya melihat catatannya?" Ye Fan menggerutkan alisnya. Surat tulisan tangan itu mencatat berbagai wawasan nenek moyang kita. Jadi tidak masalah jika dipinjamkan kepada Tuan Muda Yun. Tapi aku tidak membawanya. Sebaliknya, saya meninggalkannya di kuil api suci. Tuan Muda Yun dipersil. Tuan Muda Yun dipersilakan untuk mengunjungi balai api suci di masa depan. Jangan ragu untuk melihat-lihat. Li Yunxiao mengangguk dengan berat, tapi di dalam hatinya dia berpikir, ini merepotkan. Sepertinya aku harus memikirkan cara untuk menyelamatkan nyawa orang-orang ini. Kalau tidak, aku tidak akan bisa melihat surat-surat itu. Pada saat yang sama, dia juga memikirkan beberapa ahli sejarah lainnya. Dia tidak tahu apakah mereka juga meninggalkan berbagai wawasan. Jika ada kesempatan di masa depan, dia pasti akan mengunjungi keturunan mereka. Qi Guang tiba-tiba berkata, leluhur Yenantian meninggalkan surat ini. Surat ini sangat berharga dan tidak dapat dengan mudah ditunjukkan kepada orang luar. Namun, jika Tuan Muda Yun membantu kita mendapatkan Bahtera Nuh, maka secara alami kita akan dapat melihatnya. Li Yunxiao mensibir dalam hatinya dan berkata, itu wajar, tujuan kami tidak bertentangan. Saya baru mempelajari struktur Bahtera Nuh. Feng Zhu mencibir, kamu hanya seorang alkemis belaka. Kamu ingin mempelajari Bahtera Nuh? Bisakah kamu memahaminya? Ekspresi Li Yunxiao berangsur-angsur menjadi dingin. Dia berkata, Feng Zhu, menurutku kamu tidak meminum obat hari ini. Atau mungkin kamu salah meminum obat. Jangan berpikir bahwa kamu bisa menjadi sombong di kuil api suci hanya karena kamu seorang penguasa bela diri. Izinkan saya memberitahu Anda, kekuatan Anda yang sedikit tidak berarti apa-apa di benua Tianwu. Di mata saya, bukan apa-apa, apalagi benua Tianwu. Dia mengulurkan jarinya dan menggoyangkannya dengan jijik, memperlihatkan ekspresi mengejek. Feng Zhu sangat marah. Li Yunxiao benar. Dia terbiasa bersikap sombong di kuil api suci. Tidak ada seorang pun yang berani pamer di depannya. Juga tidak ada yang berani membalasnya. Berat kamu mendekati kematian.
Jangan berpikir bahwa kami tidak dapat menemukan bahtera Nuh tanpa Anda. Kamu tidak berharga di hadapanku. Berhenti, kamu Fan terkejut. Dia tahu bahwa Feng Zhu memiliki temperamen buruk dan akan dengan mudah memulai perkelahian. Namun, sudah terlambat untuk menghentikannya. Kekuatan wilayah Feng Zhu segera menyebar dan menekan Li Yunxiao. Jangan khawatir, Tuan Muda. Saya hanya memberinya pelajaran agar dia tahu bagaimana menghormati seniornya. Li Yunxiao tertawa dingin. Kekuatan domain adalah keberadaan yang fatal bagi para penggarap di bawah pangkat Martial Saint. Namun, itu adalah hal yang mudah baginya. Baik itu kekuatan wilayah dari prasasti ilahi semesta atau tubuh dewanya, dia dapat dengan mudah menahannya. Feng Zhu mengungkapkan senyuman yang mengerikan. Dia sepertinya sudah melihat Li Yunxiao berlutut dan memohon belas kasihan. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Bola matanya melotot seperti lonceng perunggu saat dia menatap Li Yunxiao. Li Yunxiao sedikit mengernyit. Dia berpikir dalam hati, aku bahkan belum menggunakan tubuh dewaku. Itu hanya badan tuanku dan aku telah menahan kekuatan wilayahmu. Anda tidak perlu terlalu terkejut, bukan? Anda berasal dari tempat yang kecil. Kamu hanya orang desa. Dia segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tidak hanya Feng Zhu, tetapi juga Ye Fan, Pot Tembikar, dan yang lainnya menatapnya dengan kaget. Tepatnya, mereka melihat ke belakang. Semuanya gemetar ketakutan. Feng Zhu langsung mencabut kekuatan wilayahnya. Dia sangat waspada dan tubuhnya mulai gemetar. Reaksi pertama Li Yunxiao adalah menipunya agar berbalik. Bahkan dengan divine sense-nya yang sensitif, dia tidak menyadari ada yang salah. Oleh karena itu, seharusnya tidak ada keberadaan kuat di belakangnya. Namun, orang-orang di depannya semuanya jujur dan sederhana. Bagaimana mereka bisa menipunya dengan seragam? Dia dengan cepat berbalik dan mulutnya terbuka lebar. Dia benar-benar tercengang. Di belakangnya, bayangan besar muncul di langit dan bergerak perlahan. Dari bentuknya, terlihat bahwa itu adalah sejenis binatang iblis. Namun, ukurannya terlalu besar untuk diidentifikasi. Itu menutupi langit dan bergerak perlahan di depan mereka. Yang paling mengejutkan Li Yunxiao adalah dia tidak bisa merasakan aura apapun dari binatang iblis sebesar itu. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan tahu bahwa ada sesuatu di langit. 8 dari mereka berdiri dengan lesu di Demon Plain yang tak berujung. Mereka melihat binatang iblis yang terbang perlahan di langit. Lebih tepat dikatakan bahwa ia bergerak karena kecepatannya sangat lambat. Dalam sekejap, itu menghalangi sinar matahari dan membuatnya tampak seperti malam. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, sinar matahari tiba-tiba mulai bersinar. Di tepi cahaya, tubuh binatang iblis itu perlahan menghilang. Efek visualnya adalah binatang iblis itu perlahan meleleh di bawah sinar matahari. Namun, pada kenyataannya, hal itu mustahil. Seolah-olah tubuh binatang iblis itu perlahan terbang menuju sinar matahari dan tidak lagi terlihat. Namun, 8 di antaranya semuanya ahli. Penglihatan mereka tidak ada bandingannya dengan orang biasa. Binatang iblis itu tidak terbang menuju sinar matahari. Sebaliknya, ia perlahan menghilang ke langit, seolah-olah ia telah lolos ke dalam kehampaan. Namun, sekeras apapun mereka berusaha, mereka tidak dapat menemukan koordinat kekosongan tersebut. Terlebih lagi, keadaan di sekitar mereka sepi. Tidak ada fluktuasi spasial sedikit pun. Tiba-tiba, suara Genryu terdengar. Dia mengungkapkan nada yang sangat terkejut dan berkata, ini adalah binatang iblis legendaris. Binatang. Li Yunxiao dengan cepat mencari dalam pikirannya. Tetapi dia tidak dapat menemukan kesan apapun tentang binatang iblis ini. Dia berkata, berapa banyak yang kamu ketahui? Katakan padaku dengan cepat. Keberadaan binatang iblis ini berada di luar pemahamannya. Genryu masih sangat terkejut. Sepertinya dia tidak bisa sadar untuk waktu yang lama. Dia berkata, Wu adalah roh dunia yang sebenarnya. Oh, semangat sejati? Li Yunxiao sangat terkejut hingga dia hampir berteriak. Dia sangat terkejut. Dia mengirimkan suaranya kepada Ye Shiwen dengan takjub. Apakah kamu yakin, Benda? Ini adalah roh sejati dari alam ilahi.
Bagaimana mungkin masih ada roh sejati di alam seni bela diri surga saat ini? Tidak mengherankan kalau dia kehilangan ketenangannya. Roh sejati mengacu pada keberadaan kuat yang lahir di zaman kuno. Misalnya, burung phoenix, naga asli, dan ahli ilahi lainnya dari alam 10 arah. Setelah bertahun-tahun berlalu, roh sejati hanya ada dalam legenda. Bahkan ada orang yang terus-menerus menebak dan meragukan apakah roh sejati kuno itu benar-benar ada di alam seni bela diri surga. Namun peninggalan roh sejati yang terus bermunculan memberi mereka bukti kuat. Tapi sekarang, roh sejati yang hidup muncul di hadapannya. Bagaimana Li Yunxiao bisa tetap tenang? Jika Genryu tidak memberitahunya hal ini, dia tidak akan mempercayainya. Bahkan sekarang pun, dia masih sulit mempercayainya. Dia tidak bisa tenang. Dia menatap kosong pada keberadaan besar di langit, yang menghilang sedikit demi sedikit. Genryu berkata, Wu memang salah satu roh sejati, tapi kita tidak tahu apakah itu keberadaan alam ilahi. Di antara banyak roh sejati kuno, ini adalah yang paling misterius. Tidak ada yang pernah melihatnya berkelahi. Terlebih lagi, roh sejati ini sepertinya tidak memiliki kecerdasan apapun atau mendekati nol. Setiap kali muncul, ia hanya melayang di udara lalu menghilang perlahan. Ia tidak menghilang ke dalam kehampaan, melainkan melahap dirinya sendiri. Memakan dirinya sendiri, Li Yunxiao tercengang. Dia berkata dengan bingung, melahap dirinya sendiri. Bukankah itu bunuh diri? Genryu menggelengkan kepalanya dan berkata, awalnya, orang-orang mengira begitu. Namun kemudian mereka menyadari bahwa bukan itu masalahnya. Suatu ketika, seorang pria perkasa ingin menaklukkan Wu dan menjadikannya binatang jinaknya. Dia mencoba segala yang dia bisa, tapi pada akhirnya, Wu terluka. Alhasil Wu perlahan melahap dirinya sendiri. Setelah sekian lama, Wu yang lain muncul dan ia terluka. Belakangan, beberapa orang mempelajarinya. Lagi pula, roh sejati kuno sudah punah. Jika Anda ingin mengintip rahasia alam ilahi, Wu telah menjadi pilihan terakhir. Yang mengejutkan semua orang adalah Wu memiliki ruang khusus di dalam tubuhnya. Berbeda dengan kehampaan yang biasa kita bicarakan. Setelah Wu melahap dirinya sendiri, seluruh tubuhnya memasuki ruang itu. Tidak ada yang tahu berapa tahun lagi akan keluar. Ia memasuki tubuhnya sendiri. Li Yunxiao terdiam. Dia sepertinya memahami sesuatu. Dia berkata, jadi, ada berapa banyak binatang Wu ini? Berapa banyak? Genryu menganggapnya lucu. Dia berkata, sejak zaman kuno, hanya ada satu. Satu. Li Yunxiao menjadi pucat karena ketakutan. Melihat bayangan hitam besar di langit, dia berkata dengan kaget, kalau begitu bukankah itu sudah terjadi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya? Ini juga yang terluka yang kamu katakan sebelumnya. Genryu mengangguk dan berkata, seharusnya begitu. Hanya saja setelah bertahun-tahun, hanya sedikit orang yang melihat Wu. Kebanyakan dari mereka tidak mengenalinya meskipun mereka melihatnya. Jangan khawatir, Wu ini tidak akan menyakiti siapapun. Itu hanya lewat saja. Ia melahap dirinya sendiri sekarang. Setelah selesai, itu akan hilang. Tuhan tahu kapan itu akan terjadi saat Anda melihatnya lagi. Mungkin Anda tidak akan memiliki kesempatan seumur hidup ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, share, dan subscribe guys.